إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. InsyaAllah dengan demikian kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah SAW menghimbau kita agar kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena salawat kepada Rasulullah SAW besar sekali pahalanya di sisi Allah dan banyak manfaatnya bagi diri kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang menjadi keharusan untuk kita fahami adalah mengenal zaman kita hidup sekarang ini. Penting bagi kita untuk mengenal zaman di mana kita hidup. Sebab kalau tidak, kita akan bingung, kita akan sulit untuk menentukan posisi, sulit untuk menjadi seorang muslim yang sesuai dengan zamannya di mana kita hidup. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat Islam itu akan mengalami 5 masa atau 5 periode. 5 periode. Dan setiap periode itu ada ciri-cirinya, ada kelebihan-kelebihannya, ada kelemahan-kelemahannya. Jadi Rasulullah dengan tegas menjelaskan bahwa dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah Ta'ala, dunia ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak akan diganti dengan akhirat atau diteruskan dengan akhirat sebelum melalui 5 periode ini. Sebelum melalui periode-periode ini yang kalau kita teliti dengan cermat, Rasulullah SAW menjelaskan ada 5 periode yang harus kita lewati atau yang harus dilewati oleh umat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun thumma yarfa'u Allah Ta'ala. Akan ada pada kalian masa kenabian sampai Allah kehendaki. Kemudian Allah akan angkat sesuai dengan kehendaknya. Artinya Nabi SAW tidak akan selama-lamanya umurnya membimbing umat ini ke jalan yang lurus. Ada masanya. Dan itu sudah dicatat dalam sejarah bahwa sejak Rasulullah SAW berumur 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah yang terakhir sampai beliau meninggal umur sekitar 63 tahun.
Berarti masa kenabian ini ada sekitar 23 tahun. Dan itu sudah berlalu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW katakan takunu khilafatun ala minhajin nubuwah ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha Allah Ta'ala. Setelah itu akan diteruskan oleh khilafah, sistem khilafah. Jadi bukan nubuwah, karena nubuwah itu hanya ada pada Nabi. Setelah Nabi disebut sistem khilafah, tapi manhajnya manhaj nubuwah. Konsepnya konsep nubuwah, tidak menyimpang sedikit pun. Dan ini dikenal dalam sejarah umat Islam dengan masa Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan itu dihitung-hitung ada sekitar 30 tahun. Kemudian Rasulullah meneruskan, akan ada lagi yang ketiga, thumma takunu mulkan 'addan. Akan ada lagi fase di mana kalian umat ini akan hidup dalam keadaan sistem kerajaan yang menggigit. Artinya sistem monopoli dari sisi kepemimpinan dan pemerintahan. Kalau nubuwah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian Khulafa ar-Rasyidin, para pemimpin yang 4 itu atas dasar musyawarah, majlis musyawarah. Sedangkan mulkan adhan ini atas dasar penunjukan dari orang tua ke anaknya dan turun-temurun. Dan menurut catatan para ulama, itu terjadi selama 1200-an tahun. Melalui beberapa kali perubahan kepemimpinan. Pertama adalah disebut dengan masa Umayyah, kerajaan Umayyah. Ada sekitar 275 tahun. Dan teruskan khilafah, diteruskan dengan kerajaan Abbasiyah, kemudian Mamalik, dan terakhir adalah kesultanan atau kerajaan Utsmaniyah yang berumur sekitar 6 abad dan berakhir pada tahun 1924 ketika khalifah terakhir Abdul Hamid II dikudeta oleh Mustafa Kemal Atatürk bekerja sama dengan Inggris, Eropa, Yahudi dan Nasrani lainnya. Kemudian setelah kerajaan yang menggigit ini akan ada lagi, kata Rasulullah, thumma takun mulkan jabriyah. Akan ada sistem politik yang sangat diktator setelah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, atau disebut dengan mulkan adad. Apakah kerajaan-kerajaan diktator ini akan hidup terus, berlanjut terus? Rasulullah katakan tidak. Kenapa? Karena thumma yarfa'uha Allah Ta'ala. Kemudian Allah akan hancurkan, Allah akan habisi, Allah akan stop. Ya. Pemerintahan-pemerintahan yang diktator ini sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah 1924 sampai hari ini, berarti kita sekarang berada pada fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa diktator. Dan untuk mengetahui diktatornya nggak susah-susah, gampang. Di mana-mana di dunia Islam hari ini. Coba lihat, hampir seluruh penguasanya diktator. Hampir seluruh penguasanya titipan Barat dan Amerika, atau Rusia atau Cina. Siapa sajalah bangsa-bangsa yang berkuasa saat ini, mereka yang mengendalikan sebenarnya kekuasaan dan politik yang ada pada umat Islam hari ini. Dimulai dari awal abad 18 atau akhir-akhir abad 18, kita melihat betapa hampir seluruh dunia Islam dijajah dan dihancurkan dan dipeta-peta dan dibagi-bagi menjadi 54 negara yang tadinya baik di masa Rasulullah nubuwah maupun di masa Khulafa ar-Rasyidin maupun di masa mulkan adhan menyatu dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan.
hampir 23 muka bumi ini menjadi pemerintahan Islam di bawah satu kepemimpinan. Walaupun ibu kotanya pindah-pindah dari Madinah di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dipindahkan ke Damaskus, pindah lagi ke Irak, pindah lagi ke Mesir, pindah lagi ke Spanyol, dan pindah lagi ke Istanbul. Namun umat masih dalam satu sistem pemerintahan, namanya mulkan adhan. Sistem pemerintahan yang pemilihan kepemimpinannya berdasarkan penunjukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa akan habis sampai di sini dunia ini? Tidak. Seberat apapun persoalan yang dihadapi umat Islam di masa mulkan Jabrian ini, coba kita lihat pembunuhan di mana-mana. Amerika saja telah membunuh umat Islam lebih dari 1 juta. Di Irak dan di Afghanistan. Di Afghanistan 20 tahun Amerika dan sekutu membantai umat Islam. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Sudah kalah Amerikanya dan sekutunya. Tapi apa selesai masalah? Tidak selesai masalah. Karena masih banyak wilayah-wilayah Islam lain yang sedang dijajah sekarang. Seperti Palestina, Suria, Lebanon. Lebanon dijajah Prancis itu. Suria sekarang hampir jatuh ke tangan Syiah dan sudah jatuh ke tangan Syiah, Iran. Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Sejak kapan? Sejak tahun 20-an direkayasa oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan sekarang diteruskan oleh Amerika. Rasul tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ mungkin kita stres, kita putus asa, tidak akan pernah lagi akan melihat umat ini bersatu, umat ini berkuasa di negerinya. Tapi Rasulullah berikan motivasi dan janji Rasulullah benar. Rasulullah katakan, kalian akan mengalami fase yang kelima, yaitu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan kembali lagi nanti sistem khilafah ala minhajin nubuwah itu. Cuman kapan? Wallahu ta'ala alam. Kemudian Rasulullah diam, summa sakat. Kemudian Rasulullah diam, enggak bicara lagi. Artinya apa? Dunia ini yang kita lihat hari ini penuh dengan kezaliman, kejahatan, penuh dengan segala macam tipu daya muslihat setan yang berlaku sekarang di dunia. Ada satanic system, sistem setan di negeri Islam ini, apalagi di dunia luar Islam, akan ada masa berakhirnya. Akan Allah tegakkan kembali sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Percaya tidak percaya kita, ini ucapan Rasulullah. Kalau kita beriman pada Rasulullah pasti percaya. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita harus memahami kondisi di mana kita hidup hari ini. Kita hidup sekarang di masa mulkan Jabrian. Diakui atau tidak, difahami atau tidak, diyakini atau tidak, semua penguasa hari ini diktator terhadap umat dan bangsanya. Khususnya penguasa-penguasa di negeri muslim. Karena mereka itu titipan dari penguasa-penguasa penjajah sebelumnya. Walaupun mereka berbeda-beda tuan, dari Belanda pindah ke Amerika, dari Amerika pindah ke Cina, bisa-bisa saja. Tapi tetap mereka akan menjalankan mulkan Jabrian ini, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus memahami ciri-ciri mulkan Jabrian ini. Pertama, takadumul ummati fima bainahum. Umat saling cakar-cakaran. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, seperti himar, keledai yang sedang cakar-cakaran. Coba kita lihat sekarang. Di satu masjid aja umat cakar-cakaran. Apalagi di satu RT, apalagi di satu RW, di satu kelurahan, apalagi di satu negara, apalagi antar negeri muslim, cakar-cakaran.
Sebab kalau tidak cakar-cakaran, nggak akan ada tuh Amerika bisa berkuasa seenaknya. Nggak akan ada Inggris, Prancis itu. Nggak akan ada Cina itu. Nggak akan ada Rusia itu. Dan mereka tahu betul kalau umat Islam bersatu kembali, pasti akan menjadi satu-satunya negara superpower di dunia ini. Sebagaimana telah terjadi hampir 10 abad lamanya. Yang kedua adalah suburnya fitnah. Fitnah dimaksud dengan sini adalah cobaan-cobaan, ujian-ujian. Ada 2 fitnah yang paling dahsyat. Pertama, fitnatus syahwat, ujian syahwat dunia yang luar biasa hari ini. Seakan-akan dunia terbuka di tangan kita, di genggaman kita. Seakan-akan kita bisa menelan semua dunia itu. Ternyata hanya dunia tipu daya. Sebagaimana yang Allah katakan, ilmal hayatud dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kenikmatan sedikit yang sangat menipu. Kemudian juga fitnatus syubhat yang tak kalah dahsyatnya. Fitnah, ujian-ujian pemikiran, pemahaman bercampur aduk antara pemahaman yang sesat dengan pemahaman yang lurus. Sudah enggak jelas. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan kita berada di dalam gelap gulita. Sehingga seseorang saking kacaunya pemikiran dan pemahamannya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia bisa mukmin, sore dia kafir. Atau sore dia mukmin, pagi udah kafir. Nggak sadar dia sudah kafir. Saking dahsyatnya pemikiran yang berseliweran masuk ke dalam handphone kita hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ciri-ciri di zaman Mulkan Jabrian ini adalah bahwa umat banyak yang menjual agama demi untuk kehidupan dunianya. Kita lihat sekarang dengan mata kepala kita di negeri kita ini, tak sedikit orang demi cari jabatan, padahal cuma komisaris di BUMN. Enggak bagus-bagus amat itu, biasa-biasa aja itu, tapi orang bisa jual agamanya. Atau bisa jadi lurah, jadi RT, jadi bupati, jadi camat, jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Orang akan jual agama. Jadi wakil presiden, orang jual agamanya. Coba lihat. Bagaimana dulu sebelum jadi wakil presiden, dan bagaimana sekarang setelah jadi wakil presiden. Dulu membela umat mati-matian, sekarang menjerumuskan umat mati-matian juga. Ini artinya menjual agama demi mendapatkan dunia. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan adanya pemimpin yang bodoh-bodoh diangkat. Coba kita lihat. Hampir seluruh pemimpin umat Islam di dunia ini, kecuali Turki, kecuali sekarang Afghanistan, kecuali sekarang di Gaza, Hamas, itu semua pemimpinnya bodoh dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang bodoh, namun mereka tidak sadar dan tidak tahu. Kemudian juga berkuasanya para polisi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kasratus syarti, banyaknya polisi-polisi tukang tagih. Banyaknya polisi-polisi yang memeras masyarakat. Coba kita juga lihat faktanya hari ini, bahwa hampir NKRI itu artinya Negara Kepolisian Republik Indonesia. Hampir sekarang seluruh jabatan dipegang oleh mereka. Ini kebenaran sabda Rasulullah SAW. Sadaqa Rasulullah SAW. Kemudian juga istighfafan bidam. Darah murah sekali harganya sekarang. Orang dengan mudah bisa membunuh. Bukan lagi membunuh 1-2, membunuh bangsa. Teroris negara atau state terrorism. Amerika, Rusia, China, Prancis, Inggris dan sebagainya. Mereka bukan lagi teroris individu, teroris kelompok, tapi teroris negara yang dinaungi oleh PBB. Di bawah mereka dinaungi oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Anti-Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan, di zaman Mulkan Jabrian ini orang sudah gampang memutus silaturahmi. Antara anak dengan bapak, antara bapak dengan anak, antara saudara-saudara, antara karib kerabat, antara tetangga-tetangga, antara sahabat-sahabat,
Bahkan antara jamaah yang masuk ke masjid kita nggak kenal namanya. Putus hubungan kita. Seakan-akan kita lana amaluna walakum amalukum. Nggak ada urusan. Di antara penyebabnya adalah ini handphone, teknologi komunikasi ini. Yang tadi kita sering bersilaturahmi ke orang tua, cukup dengan WA saja, cukup dengan telepon saja, nggak cukup. Kaum muslimin rahimahullah. Bahkan ada anak menuntut orang tua, memenjarakan orang tua. Ini benar-benar silaturahmi, hubungan rahim sudah tidak berguna lagi di zaman Mulkan Jabrian ini. Kemudian yang ke-9, Rasul juga memberikan isyarat kepada kita bahwa ada anak-anak muda, remaja-remaja dididik belajar Quran hanya sekedar untuk melagukan Quran, tidak untuk memahami Al-Quran, tidak untuk mengamalkan Al-Quran, tidak untuk mengajarkan Al-Quran. Makanya musabaqah tilawatil Quran luar biasa diminati. Coba belajar Al-Quran serius di masjid, di rumah-rumah Quran, berapa cuma muridnya? Coba kita lihat, dibandingkan orang yang belajar tilawatil Quran dengan tajwid, dengan lagu, sangat tidak sepadan. Pada Al-Quran, walaupun sunnah kita lakukan, tapi utamanya Al-Quran adalah menjadi petunjuk hidup kita. Oleh karena itu perlu kita ketahui dan kita pelajari. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Inilah tugas generasi muda seharusnya, belajar mengajarkan Al-Quran. Tapi Al-Quran sudah tidak diminati lagi. Lebih diminati bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Inggris, fisika dan seterusnya. Tapi Al-Qurannya ditinggalkan. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, ciri-ciri yang 10. Tentu lebih dari 10 ciri-cirinya. Ciri-ciri yang 10 akan kita bahas dalam khutbah singkat ini adalah dominasi dan penjajahan asing terhadap kaum muslimin. Fakta. Rasul dalam sebuah hadis menjelaskan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kalian nanti akan diserang, diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, ada bangsa Rusia, ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa, ada bangsa-bangsa. Semua di bawah naungan PBB, bangsa-bangsa. Kalian akan diperebutkan ekonominya, pasarnya, umatnya, agamanya, dan semuanya. Lalu ditanya oleh sahabat, awakillati nahnu yawmidhi ya Rasulullah, apakah kami sedikit waktu itu Rasul? La, tidak, antum yawma idzin katsir. Kalian jumlahnya banyak sekali. Hari inilah jumlah kita paling banyak sepanjang umur umat Nabi Muhammad SAW. Hampir 1,7 miliar umat Islam hari ini. 20% dari jumlah populasi dunia. Tapi mana peran mereka? Semua mereka jadi pasar, semua mereka jadi objek, semua mereka jadi bulan-bulanan permainan bangsa-bangsa yang dikendalikan oleh PBB. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat kenapa umat ini seperti ini, berkaca dari umat-umat terdahulu termasuk Bani Israel, karena menjauhkan diri dari Islam, menjauhkan diri dari Al-Quran. Sampai-sampai Rasul sekali mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat kaum siapapun mereka, kaum Eropa, kaum Melayu, kaum Jawa, kaum Sunda, kaum Cina yang berpegang dengan Al-Quran. Tapi Allah akan hinakan kaum yang meninggalkan Al-Quran. Inilah nasib umat Islam hari ini. Sebagaimana yang menimpa nasib Bani Israel dari dahulu sampai sekarang. Dalam kehinaan, dalam perpecahan, dalam kelemahan. Sampai tadi katakan oleh Rasulullah SAW, mereka saling bertengkar. Sebagaimana keldai-keldai bertengkar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, poin yang bisa kita dapatkan adalah satu, kondisi sekarang memang berat, tapi tidak akan selama-lamanya. Akan ada kondisi di mana umat akan bersatu lagi, umat bangkit lagi, umat menang lagi terhadap kaum kafir itu, karena kaum kafir itu sudah menguasai umat Islam ini hampir 1 abad atau lebih. Dan inilah masa-masa kelemahan kaum kafir itu. Faktanya sederhana. Afghanistan, fakta depan mata kita. 20 tahun dibombardir, dihancurkan bangsanya, negerinya, generasinya, ditanam
Munafikinnya ratusan ribu orang, jutaan ribu orang, dibiayai sampai 2 triliun dolar selama 20 tahun. Mereka bisa ambruk dan hancur juga di tangan mujahidin yang bersenjata jauh lebih di bawah Amerika dan NATO. Begitu juga di Gaza. Gaza itu cuma seluas kota Depok, dan jumlahnya juga penduduknya sekitar sama dengan kita, 2 jutaan. Tapi sampai hari ini tak bisa disentuh sejengkal pun tanahnya oleh Yahudi, yang dibiayai senjatanya semua oleh Amerika dan Eropa. Bahkan punya senjata nuklir. Nggak bisa mereka menyentuh satu jengkal bumi Gaza. Hanya bisa melalui serangan-serangan roket jarak jauh. Dan kemampuan mujahidin di Gaza, baik Hamas maupun Jihad Islami, dari hari ke hari meningkat luar biasa. Bayangkan tahun 2012 kemampuan roket Hamas baru 3 km terbangnya. Sekarang bayangkan 350 km. Dan itu dibuat di pabriknya di bawah tanah. Tidaklah semaju pabriknya Yahudi, pabriknya Amerika, pabriknya Cina. Ini isyarat kaum muslimin. Apalagi ada hadis yang mengatakan, dalam kondisi mulkan jabrian, sebaik-baik pekerjaan kita adalah ribat. Ribat itu yang menjaga wilayah umat Islam dan berjihad di jalan Allah, angkat senjata melawan musuh. Dan sebaik-baik tempat adalah Asqalan. Di mana Asqalan? Ulama menafsirkan Asqalan itu ada di Palestina, sekitar 5 km jaraknya dari Gaza, atau sekitar 15 km dari Masjidil Aqsa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita putus asa. Ingat janji Rasulullah ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Sudah terjadi, kita lihat bagaimana umat ini jayanya, kemudian bagaimana umat ini hancurnya. Semua berdasarkan isyarat dari Rasulullah SAW. Tentunya akan datangnya juga akan sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa umat ini akan menang kembali, umat ini akan bersatu kembali. Walaupun sekarang pecah-pecah berantakan, Allah yang akan menyatukan hati-hati kita, hati-hati umat Islam. Law anfaqtum ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum. Kalau kita gunakan materi senilai dunia ini, bumi ini untuk menyatukan hati, tidak akan bisa, tapi Allah yang akan menyatukan hati kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita optimis, insyaallah isyarat-isyarat kemenangan itu kelihatannya sudah terlihat. Tidak jauh lagi. Dan tidak jauh lagi, bahkan ada ulama yang prediksikan tidak akan lebih 10-15 tahun lagi insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.